9 Maret tahun 1944. Laut Banda, di timur Hindia Belanda. Langit berawan tipis, air laut berkilau pucat keperakan, dan di kejauhan, siluet sebuah kapal perang Jepang berlayar pelan, memotong ombak yang tenang, seperti pisau baja. Di geladak tengah, di antara deretan meriam kaliber sedang dan senapan anti pesawat, para pelaut Angkatan Laut Kekaisaran Jepang bergerak cepat. Suara teriakan perintah berbahasa Jepang bercampur dengan derit logam, debur ombak, dan dentum mesin kapal yang berdenyut, seperti jantung raksasa di dalam perut lambung baja. Nama kapal itu adalah Ikoma Maru, bukan kapal tempur utama, tapi sebuah kapal kargo bersenjata yang disulap jadi pengangkut logistik dan amunisi untuk garis depan di Pasifik Selatan. Di dalam perutnya tersembunyi penuh peti-peti munisi, drum bahan bakar, suku cadang mesin pesawat, dan peralatan militer lain yang ditakdirkan tak pernah sampai tujuan. Di ruangan mesin, jauh di bawah garis air, udara terasa panas, lembab, dan berbau menyengat, campuran oli, solar, dan besi panas. 6 orang awak mesin bekerja tanpa henti. Tekanan uap stabil, teriak seorang K. "Hei!" Teknisi mesin muda bernama Sato, sambil memeriksa gauge bulat di dinding yang berembun. Jarum-jarum logam bergetar halus setiap kali mesin penggerak poros baling-baling berputar. Di tengah ruangan, sebuah mesin diesel raksasa silinder panjang yang tampak seperti monster besi bergetar ritmis. Batang penggerak naik turun, gear berputar, dan pipa-pipa tebal mengalirkan bahan bakar dan udara terkompresi. Ini adalah jantung kapal, mesin utama produksi Jepang awal 1940-an, dirakit dengan presisi, dipoles hingga mengilap, dan dijaga sioliala. Nyawa semua orang di kapal bergantung padanya karena memang begitu. Kepala ruang mesin Chief Engineer Tanaka, seorang pria berusia sekitar 40-an, dengan wajah keras dan kumis tipis, berdiri di samping panel kontrol. Tangannya yang berotot basah oleh keringat ketika dia memegang tuas pengatur daya. "Naikkan putaran sedikit, kita harus sampai titik temu sebelum gelap," katanya tanpa menoleh. Suaranya tenggelam oleh raungan mesin. Sato mengangguk cepat, memutar roda besi. Suara mesin mengeras. Getarannya merambat ke seluruh badan kapal. Kalau kamu berdiri di dek atas, getaran halus itu terasa di telapak kaki, di tiang-tiang baja, bahkan di pagar kapal yang dingin. Di atas, angin asin menerpa wajah para pelaut yang berjaga. Seorang perwira muda Angkatan Laut, Letnan Muda Nakamura, menatap melalui teropong ke cakrawala yang kosong. Sejauh mata memandang, hanya laut dan langit. Tak ada kapal musuh, tak ada pesawat. Tetapi ketenangan seperti ini di tahun 1944 hanya berarti satu hal. Sesuatu sedang mengintai, atau sebentar lagi akan datang. Jauh di atas awan, hampir tak terlihat dari dek kapal, sebuah pesawat pengebom sekutu tipe B-25 Mitchell sedang melintas. Di dalam kabin sempit yang penuh peralatan, navigator menelusuri peta lusuh yang menandai jalur konvoi logistik Jepang di Laut Banda. Target di arah jam 12. Ukuran sedang, kemungkinan kapal kargo bersenjata, kata sang navigator menunjuk ke bawah. Pilot mengangguk, memiringkan pesawat sedikit. Di belakangnya, bom-bom seberat ratusan kilogram tergantung tenang, siap dilepaskan hanya dengan satu tarikan tuas. Di atas Laut Banda yang tampak damai, dua dunia yang berbeda bergerak di jalurnya masing-masing, satu di atas awan, satu di permukaan air, tanpa tahu bahwa takdir mereka akan bertabrakan dalam hitungan menit. Di ruangan mesin, Tanaka merasakan getaran yang aneh, bukan dari mesin. Dia mengenal setiap bunyi dan dentum yang datang dari mesin diesel itu. Ini berbeda, seperti gema jauh di langit. "Dengar itu?" tanyanya pada Sato. Matanya menyipit. Sato mengangkat kepala, mendengarkan. Awalnya hanya suara mesin sendiri, bising dan berat. Tapi perlahan di sela-sela ritmenya, tampak ada suara lain, dengung samar dari kejauhan. "Kalau kamu berada di ruangan itu, awalnya kamu mungkin akan mengira itu hanya ilusi telingamu, lelah oleh bising mesin. Tapi lama-kelamaan, dengung itu jadi semakin jelas. Bukan suara kapal, suara pesawat. Naik ke dek atas, angin terasa sedikit lebih kencang. Nakamura berhenti sejenak, menurunkan teropongnya. Alisnya berkerut. Ada titik kecil di langit, jauh, hampir menyatu dengan awan. "Pesawat," gumamnya. Dia mengangkat teropong lagi. Kali ini dia bisa melihat siluet sayap lurus, mesin kembar, bayangan perut pesawat yang menghitam,
Ra'a Aiden, teriak seorang awak di dekat meriam anti pesawat. Suaranya parau. Pesawat musuh, Rita Kika, Keki, dentuman alarm kapal langsung meraung. Sirene panjang melengking memotong suara angin dan ombak. Lampu-lampu peringatan menyala di koridor sempit. Di ruang mesin, sirene itu terdengar seperti jeritan logam yang menusuk telinga. Tanaka refleks memegang erat tuas pengatur. Siap manuver darurat, teriaknya. Para teknisi langsung bergerak. Mereka tahu, kalau bom jatuh satu-satunya harapan adalah kapal bisa bermanuver cepat. Di dek, para awak berlari menuju senapan anti pesawat. Tangan mereka gemetar ketika memasang magazine, memutar elevasi laras, dan mengarahkan ke langit. Kamu bisa hampir merasakan detak jantung mereka cepat. Tidak teratur ketika pesawat itu semakin membesar di langit. Kini sudah jelas terlihat sebagai pengebom sekutu. Di atas sana, di kabin B-25 yang sempit, bombardir berbaring tengkurap di hidung pesawat, menatap ke bawah melalui kaca bidik. Di bawahnya, Ikoma Maru tampak kecil, seperti mainan di atas permukaan laut biru tua. Jarak 1.500 meter, bersiap, katanya pelan, napasnya teratur namun tegang. Pilot menahan pesawat di jalur lurus. Mesin radial di sayap bergemuruh, menambah getaran halus di kabin. Suara alat komunikasi berdesis pelan di telinga. Di luar, tembakan anti pesawat mulai melesat dari kapal Jepang, meninggalkan garis-garis tipis di udara. Dari dek kapal, beberapa pelaut menembakkan senjata ringan ke arah langit, lebih karena putus asa daripada efektif. Peluru anti pesawat meledak di sekitar pesawat, namun jaraknya masih meleset. "Hit, Jokunai," teriak salah satu penembak, mengeluh soal akurasi tembakan mereka. Di ruang mesin, tanpa jendela, tanpa pandangan keluar, para teknisi hanya bisa merasakan perubahan ritme kapal. Sedikit miring, kemudian lurus lagi. Kaki mereka bergoyang mengikuti gerakan lambung. Sirena masih meraung. Tanaka menatap ke atas, seolah bisa menembus lapisan baja di atasnya. "Kalau kita kena di sini," katanya pelan, tidak menyelesaikan kalimatnya. Semua orang di ruang mesin tahu apa artinya. Kalau bom menembus lambung dan meledak di dekat mesin utama, tidak akan ada waktu untuk menyelamatkan diri. Bom pertama dilepas. Di hidung B-25, bombardir menarik tuas. Tubuh bom lepas dari dudukannya, meluncur ke bawah, memecah air yang sebelumnya tenang. Bagi orang di dek kapal, momen itu terasa seperti waktu melambat. Bom terlihat sebagai siluet gelap yang jatuh. Semakin cepat, semakin besar. Impact, seru, bombardir. Bom menghantam air beberapa meter dari sisi kapal. Ledakannya memantik kolom air raksasa yang menyembur ke atas, mengguncang kapal seperti mainan. Gelombang kejut menghantam lambung, membuat para awak di dek terhuyung. Di ruang mesin, lampu-lampu bergoyang hebat. Beberapa alat lepas dari dudukannya, jatuh berderak di lantai. "Jaga tekanan," teriak Tanaka berusaha menahan keseimbangan. Mesin utama tetap berputar, walau getarannya kini bercampur dengan resonansi dari ledakan. Bom kedua dan ketiga menyusul, yang satu melenceng jauh, namun yang satunya jatuh lebih dekat. Kali ini, ledakannya memekakan telinga para awak di dek. Pecahan logam dan serpihan kayu beterbangan. Udara dipenuhi teriakan, asap, dan bau mesiu. Namun pengebom itu belum selesai. Bombardir menahan napas. Di bawahnya, kapal Jepang kini sudah jelas menunjukkan luka. Bagian dek belakang terbakar, asap hitam membubung, tapi kapal itu masih bergerak. Mesin utamanya yang disembunyikan jauh di dalam lambung masih memaksa poros beling-beling berputar. Bom terakhir dilepas. Bom ini jatuh sedikit lebih lambat Tatao. Setidaknya terasa begitu bagi semua orang yang melihatnya. Ia menembus permukaan laut, lalu menghantam sisi kapal di dekat tengah lambung, tepat di area yang menampung ruang mesin dan tangki bahan bakar. Ledakannya bukan hanya kerasia brutal, seperti pukulan raksasa yang menonjok jantung kapal. Di ruang mesin, dunia seolah meledak dalam sekejap. Cahaya putih menyilaukan, diikuti gelap pekat. Gelombang kejut menghantam Tanaka dan para teknisi, melempar mereka ke dinding. Pipa-pipa pecah, uap panas menyembur, oli berceceran, suara metalik melengking, baut-baut sebesar kepalan tangan terlepas, dan sebagian lantai besi terangkat. Mesin utama yang beberapa detik sebelumnya masih berdenyut, hidup berhenti mendadak, tercekik oleh kerusakan mendadak. Namun, keajaiban kecil terjadi di tengah kekacauan itu. Alih-alih hancur berkeping-keping, blok mesin besar itu, yang terbuat dari baja tebal
dan terikat kuat ke rangka kapal, tetap utuh, terbentur, tergores, tapi tidak pecah. Air laut mulai menyusup dengan cepat melalui celah-celah lambung yang robek. Dalam hitungan menit, ruangan mesin berubah dari ruang panas berisi suara bising menjadi kubangan kegelapan basah yang diisi oleh jeritan dan gelembung udara. Mesin itu, yang selama ini berada di jantung kapal, kini sedang bersiap menempuh perjalanan baru bukan lagi di dunia manusia, tapi di dasar laut. Kapal mulai miring, teriakan-teriakan panik terdengar di koridor. Di dek, Nakamura berusaha mengordinasikan evakuasi. Beberapa awak melompat ke laut, yang lain berlari ke sekoci. Asap dan api menelan bagian buritan, sementara hidung kapal perlahan terangkat. Seperti makhluk yang terluka parah, sedang mengangkat kepala untuk terakhir kali. Ikomaru akan tenggelam, teriak seseorang. Dan di bawah mereka, tanpa ada yang sempat memikirkannya, mesin utama kapal blok baja raksasa yang menjadi kebanggaan bengkel-bengkel industri Kawasaki atau Mitsubishi di Jepang mulai turun, mengikuti kapal yang karam, pelan, namun pasti, jatuh ke dasar laut Banda yang gelap. Tak ada seorang pun di hari itu yang membayangkan bahwa 80 tahun kemudian, mesin itu akan ditemukan lagi nyaris utuh, tertidur diam di dasar laut, menunggu manusia zaman baru menemukannya dan bertanya, bagaimana mungkin sebuah mesin perang tua bisa bertahan selama itu? 19 Juni tahun 2024. Pagi hari, Laut Banda, dekat salah satu pulau kecil terpencil di Maluku. Air laut berwarna biru tua, nyaris ungu di bagian yang paling dalam. Permukaan tenang hanya bergelombang kecil, namun di bawah sana, kedalaman menjatuh tajam hingga ratusan meter. Bagi kebanyakan orang, tempat ini hanyalah koordinat kosong di peta. Tapi bagi sekelompok penyelam dan peneliti bangkai kapal, angka-angka koordinat itu adalah janji. Sesuatu yang belum tersentuh selama puluhan tahun. Di atas sebuah kapal selam kecil, sekaligus kapal riset bernama Nusantara Explorer, sekelompok orang berkumpul di dek. Ada Kapten Arman, seorang mantan penyelam Angkatan Laut Indonesia yang kini memimpin ekspedisi-ekspedisi sejarah bawah laut. Di sampingnya berdiri Dr. Lestari, arkeolog maritim dari sebuah universitas di Jawa, menenteng tablet dan map berisi fotokopi arsip tua. Kalau perhitungan kita benar, bangkai kapal Jepang itu harusnya berada di sektor ini, kata Dr. Lestari menunjuk peta batimetri yang dipenuhi garis kontur kedalaman. Di layar monitor di ruang kendali kapal, terlihat citra hitam putih dari pemindaian sonar sidescan. Garis-garis abu di atas latar gelap. Di antara bentuk-bentuk samar dasar laut yang biasa lereng, cekungan dan gundukan pasir muncul satu siluet yang berbeda. Panjang, lurus, dengan sudut-sudut tajam. Bayangan seperti tubuh kapal yang terbaring miring. Ini dia, gumam operator sonar. Menekan beberapa tombol untuk memperjelas gambar. Panjang sekitar 110 meter. Lambungnya tampak patah di bagian tengah. Kapten Arman menyipitkan mata, mengamati bayangan itu. Itu pasti kapal perang Jepang, atau kapal kargo bersenjata. Kedalamannya sekitar 60 sampai 70 meter. Jawab operator. Cukup dalam untuk tidak disentuh nelayan, tapi masih bisa dijangkau penyelam teknis. Di meja samping, beberapa foto lama dari arsip militer sekutu terpampang. Foto udara hitam putih diambil dari pesawat pengebom. Di salah satu foto, ada ledakan besar di permukaan laut, dengan siluet kapal Jepang yang sepertinya sedang diserang. Di belakang foto, catatan tulisan tangan samar. Banda C. Suspected supply ship hit March 1944. Dr. Lestari menatap bergantian antara foto dan layar sonar. Kalau ini Ikomaru seperti yang kita curigai, bangkai ini sudah 80 tahun terendam. Mesin utamanya harusnya sudah jadi rongsokan atau tertimbun sedimen. Kapten Arman tersenyum miring. Nah, itulah yang akan kita pastikan hari ini. Persiapan pun dimulai. Di dek belakang Nusantara Explorer, dua penyelam teknis mengenakan peralatan lengkap, dry suit, rompi buoyancy, tangki kembar besar dengan gas campuran trimix, serta komputer selam di pergelangan tangan. Nama mereka, Bima dan Rudi, dua penyelam berpengalaman yang sudah punya puluhan jam eksplorasi bangkai kapal di Sulawesi dan Maluku. Kamu bisa membayangkan suasana di dek saat itu? Suara gesekan tali, bunyi klik kunci karabiner, dengusan regulator yang dites, dan instruksi pendek yang saling ditegaskan. Cek gas, tanya Bima. Cek 18/45. Tekanan 210 bar. Jawab Rudi, menyebut komposisi gas campuran. Bottom time maksimal 25 menit. Dekompresi kita panjang.
Jangan serakah, sela Kapten Arman, menatap mereka dengan tegas. Prioritas, dokumentasi video, pemetaan, bukan bawa pulang souvenir. Mereka mengangguk. Kamera bawah laut yang besar dipasang di tangan Bima, lengkap dengan lampu floodlight bertenaga tinggi. Di sabuk, mereka membawa spool, reel, dan beberapa marker peralatan standar untuk navigasi di bangkai kapal. Beberapa menit kemudian, di sisi kapal tangga besi, diturunkan ke air. Laut tampak tenang. Tapi begitu kamu menunduk, yang terlihat hanya biru pekat tanpa dasar. Bagi banyak orang, itu menakutkan. Bagi mereka, itu undangan. Siap? Tanya Bima. Siap, balas Rudi. Keduanya lalu menjatuhkan diri ke belakang, menghilang ke dalam air dengan percikan yang cepat mereda. Begitu melewati permukaan, dunia berubah. Suara kapal dan suara manusia memudar, digantikan desisan lembut udara dari regulator dan bunyi halus gelembung yang naik ke permukaan. Cahaya matahari masih kuat di kedalaman 5 meter. Namun makin turun, warna mulai pudar merah hilang, berganti biru dan hijau yang dingin. Di sekitar kedalaman 20 meter, bayangan lambung kapal riset di atas mereka makin kecil. Komputer selam di pergelangan tangan berkedip, menunjukkan kedalaman, waktu, dan gas. Mereka turun perlahan, mengikuti tali pandu yang diturunkan dari kapal. Di kedalaman 40 meter, suhu mulai sedikit turun. Cahaya alami berkurang drastis. Dunia di sekitar mereka kini didominasi kegelapan kebiruan, yang hanya ditembus oleh lingkaran cahaya dari lampu-lampu mereka. Dasar laut belum terlihat, hanya kosong. Bang, di 60 meter harusnya kita sudah lihat bayangannya. Suara Rudi terdengar di intercom yang terpasang di masker full face mereka. Fokus ke depan, bukan ke bawah, jawab Bima. Bangkai bisa aja miring di lereng. Beberapa meter lagi, turun. Angka di komputer selam berganti. 55, 58, 61 meter. Tiba-tiba, dari kegelapan di depan, sesuatu muncul bukan dasar laut, tapi dinding logam besar yang tertutup karang dan spons laut. Itu lambung kapal. Bangkai kapal Jepang itu terbaring miring di dasar laut, seperti raksasa yang jatuh ke samping. Bagian buritan tampak hancur bekas ledakan besar yang merobek struktur kapal. Potongan logam tercerai-berai, sebagian tertimbun pasir. Namun bagian tengah dan depan, meskipun rusak, masih bisa dikenali. Ada struktur dek, bekas tiang, dan susunan yang dulunya mungkin tempat meriam. Bima mengarahkan lampu ke sisi lambung. Logo atau tulisan sudah hilang, dimakan korosi. Tapi bentuk umum kapal ini cocok dengan siluet di foto udara yang mereka lihat di kapal. Ini dia, katanya pelan. Bangkai kapal Jepang, bentuknya cocok. Mereka berenang pelan di sepanjang lambung, menjaga jarak agar tidak menyentuh karang atau bagian rapuh. Sesekali, ikan-ikan karang melintas, tak terganggu oleh kehadiran mereka. Di beberapa bagian, karang lunak bergoyang perlahan kena aliran air. Rudi menunjuk ke sebuah lubang besar di sisi lambung robekan kasar yang menganga. Itu kemungkinan titik kena bom. Lihat, pelatnya tertekuk ke dalam. Dari lubang itu, mereka mengintip ke dalam perut kapal yang gelap. Di sana, hanya ada kegelapan pekat yang tak tertembus, seperti mulut gua. Bima menyalakan lampu kuat ke arah interior. Debu, halus sedimen. Serpihan karat berkembang pelan ketika sinar lampu menyentuhnya. Mereka menyusup masuk hati-hati, menggulung tali pandu sambil memasang marker di mulut lubang. Setiap gerakan harus terukur. Di dalam ruang sempit bangkai kapal, satu gerakan sembrono bisa mengaduk sedimen dan membuat visibilitas turun jadi nol. Begitu masuk beberapa meter, struktur dalam kapal mulai terlihat. Rangka baja, balok silang, lantai yang miring. Di lantai ini, benda-benda tua tampak bertebaran. Peti kayu yang tinggal rangkanya, potongan pipa, bahkan sesuatu yang terlihat seperti sisa drum bahan bakar yang sudah hampir seluruhnya dimakan karat. Ruang kargo, tebak Rudi. Banyak serpihan. Ruang mesin seharusnya lebih ke tengah dan lebih rendah, jawab Bima, menunjuk ke arah bawah dan depan. Kita ikuti struktur rangka ini. Mereka menuruni lorong miring, hati-hati agar tidak menyentuh langit-langit yang dipenuhi karang dan spons, dan akhirnya sampai pada sebuah ruang yang lebih luas. Dindingnya lengkung, lantainya tidak rata, dan ada beberapa pipa besar di sepanjang dinding. Namun yang menarik perhatian bukan itu. Di sisi kiri ruang itu, ada sebuah lubang ke ruang yang lebih dalam seperti pintu besar yang kini miring. Di baliknya,
kegelapan yang bahkan lampu mereka sulit tembus. Ini bisa jadi ruang mesin. Suara Bima sedikit berubah, mengandung antusiasme. Mereka berenang, masuk, dan di sana, di tengah ruangan yang naum miring sekitar 30 derajat, mereka melihatnya. Bayangkan kamu berada di tempat mereka. Lampu menyapu pelan ruangan yang penuh karat dan sedimen. Lalu tiba-tiba, cahaya berhenti pada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar serpihan logam. Bukan hanya pipa atau balok. Di depan mereka berdiri sebuah bentuk besar memanjang blok baja raksasa dengan deretan silinder, crankcase, dan rangka yang masih utuh. Permukaannya diselimuti lapisan tipis karang dan organisme laut, namun bentuk dasarnya tidak hancur. Strukturnya masih jelas. Mesin diesel utama kapal. Tuan. Rudy hampir menahan napas. Meskipun itu mustahil di bawah air. Mesinnya masih utuh. Bima mendekat, menjaga jarak aman dari lantai yang tertutup sedimen. Lampunya bergerak pelan, menelusuri bagian demi bagian mesin itu. Ada manifold besar. Mungkin untuk intake udara, ada poros yang kini diam. Dulu berputar ribuan jam di masa perang. Di salah satu sisi, beberapa baut besar masih terpasang pada plat pengikat yang tertambat ke rangka kapal. Ini luar biasa, kata Bima. Biasanya mesin-mesin begini sudah runtuh, rebah, atau tertimbun. Mereka mengitari mesin itu. Di sisi lain, beberapa bagian pipa memang pecah, tetapi inti blok mesin tampak solid. Seolah baru beberapa dekade, bukan 80 tahun. Korosi ada, tapi tidak sampai melumat bentuknya. Seperti fosil teknologi yang terawetkan oleh kombinasi kedalaman, kondisi air, dan mungkin kualitas baja yang digunakan Jepang kala itu. Rudy mengarahkan kamera, merekam setiap detail. Dar Lestari nggak bakal percaya kalau nggak lihat ini, katanya. Mereka menemukan rel-rel kecil di lantai. Mungkin pernah digunakan untuk menggeser komponen berat. Di salah satu sudut, ada panel kontrol yang sudah hancur. Tapi masih ada beberapa gauge bulat yang kacanya patah. Jarum-jarum kecil itu beku di posisi terakhirnya sejak 1944, hari ketika bom menghantam lambung kapal. Bima berhenti sejenak, menatap mesin itu dari jarak beberapa meter. Dalam keheningan bawah laut, mesin itu tampak seperti monumen. Di kepala mereka, meski tak diucapkan, muncul pertanyaan yang sama. Berapa banyak cerita yang tersimpan di blok baja ini? Berapa jam ia berputar, menggerakkan kapal yang kini tinggal bangkai? Berapa banyak orang yang dulu bekerja di sekitarnya berkeringat, berteriak, berdoa sebelum dunia mereka meledak dalam sekejap? Sebagai penonton, kamu hampir bisa merasakan kontrasnya. Mesin perang brutal yang dibuat untuk logistik perang, kini berdiri diam di dunia yang sunyi, dikelilingi karang, ikan, dan kegelapan abadi. Di komputer selam, alarm waktu menyala. Bottom time hampir habis. Kita harus naik, kata Rudy. Walau nada suaranya jelas enggan. Masih banyak yang harus kita lihat. Tapi kalau nekat, deko kita bisa hilegilon. Bima mengangguk, menyalakan lampu satu kali lagi, menyapu mesin dari ujung ke ujung. Baik, kita tandai ruang ini. Kita akan kembali. Sebelum keluar, dia menempelkan marker kecil di dekat pintu ruang mesin. Selembar plastik tebal dengan tulisan yang akan terbaca kalau direkam kamera. Engine room, primary fine. Mereka lalu mundur perlahan, mengikuti tali pandu keluar dari perut kapal, meninggalkan mesin raksasa itu berdiri sendiri, diselimuti kegelapan, dan sorotan lampu yang pelen-pelen menjauh. Ketika mereka mulai naik dan meninggalkan bangkai Iko Mamaru di bawah, mesin itu sekali lagi kembali ke sunyi. Tapi kali ini setelah 80 tahun dilupakan, ia sudah dilihat lagi. Dan begitu mereka menembus permukaan laut dan naik ke atas kapal riset, dunia di atas air belum tahu bahwa baru saja bagian penting sejarah Jepang dan Pasifik telah ditemukan dalam kondisi yang hampir mustahil. Di atas Nusantara Explorer, kru sudah menunggu. Tangan-tangan terulur membantu mereka naik ke tangga besi, lalu ke dek. Wajah mereka masih tertutup masker, tapi dari cara mereka bergerak cepat, tak sabar. Sedikit gemetar kamu bisa menebak, mereka baru melihat sesuatu yang besar. Gimana? Ada bangkai? Tanya Kapten Arman. Bahkan sebelum Bima melepaskan masker, Bima menarik napas dalam, lalu tertawa kecil, antara lelah dan takjub. Ada, KP, bukan cuma bangkai. Mesin utamanya masih berdiri utuh. Sejenak, kapal hening. Bahkan suara mesin Nusantara Explorer terasa jauh. Tiar Lestari yang sejak tadi berdiri dengan tablet di tangan, melangkah maju. Tunggu, maksud kamu mesin utama kapal Jepang itu?
masih berdiri di ruang mesinnya. Rudy mengangguk, membuka masker, dan menyeka wajah. Ya, blok utamanya besar, panjang, kayak monster besi. Korosi ada, tapi bentuknya jelas, bukan reruntuhan acak. Itu mesin yang proper. Rekaman? Tanya operator kamera yang sedari tadi menunggu dengan sabar. Bima mengangkat kamera bawah laut yang berat itu ke meja. Ada, banyak, tapi kita harus download dulu. Beberapa menit kemudian, di ruang kendali kecil, yang juga difungsikan sebagai ruang kerja, layar monitor menyala. Semua orang berdesakan. Udara lembab bercampur bau karet, garam, dan elektronik panas. Video pertama menampilkan pemandangan turun. Biru pekat, tali pandu, gelembung-gelembung, lalu lambung kapal yang tertutup karang muncul di layar. Kamera bergerak pelan di sepanjang pelat baja, lalu masuk melalui lubang yang menganga. DR Lestari mencondongkan tubuh, matanya tak berkedip. Di layar, ruangan kargo yang miring, sisa drum, peti kayu, pipa. Kita kira awalnya ini cuma bangkai biasa, gumam Bima, mengingat kembali. Tapi begitu turun lebih dalam, gambar berganti. Kamera melewati pintu miring, masuk ke ruangan yang lebih gelap. Sedimen berterbangan pelan ketika cahaya lampu menyentuh sudut-sudut langit-langit dan lantai. Lalu, pelan-pelan, sebuah bentuk raksasa muncul di depan. Mesin itu memenuhi hampir setengah ruangan. Blok panjang, deretan silinder, pipa-pipa tebal, dan rangka yang masih terikat ke struktur kapal. Meski diselimuti karang tipis dan lapisan karat, garis-garis desainnya masih terlihat jelas. Ini dia. Pale. Suara Bima dalam rekaman terdengar pelan di speaker. Bahkan di rekaman, nada takjubnya jelas. DR Lestari mendekat, hampir menyentuh layar. Astaga, lihat itu, bentuk crankcase-nya. Sepertinya mesin diesel 6 silinder inline. Lihat susunan manifoldnya. Kapten Arman menyilangkan tangan, matanya terpaku. Dari sudut manapun kamu lihat, ini nggak kelihatan kayak besi rongsok. Ini kayak mesin museum yang ditaruh di bawah laut. Video menunjukkan kamera mengitari mesin itu. Di salah satu sisi, tampak plate besar mungkin dulunya nameplate pabrikan namun kini tertutup karat dan organisme laut. Tulisan, kalau masih ada, tidak terlihat. Kalau kita bisa bersihkan sedikit permukaannya, mungkin kita bisa baca nama pabrikan atau nomor serinya, kata DR Lestari pelan. Pelan dok, kita harus hati-hati sama regulasi. Ini kawasan yang mungkin masuk kategori cagar budaya bawah air, sahut kapten. Tapi, kalau memang ini kapal Jepang yang kena di 1944, mesin ini bisa jadi salah satu mesin kapal perang Jepang paling utuh yang pernah ditemukan di sini. Kamu mungkin bertanya-tanya, memangnya selama ini tak pernah ditemukan mesin kapal di bangkai-bangkai lain? Tentu saja, banyak, tapi kebanyakan sudah roboh, tercabut dari tempatnya, tertimbun pasir, atau terpotong pemulung logam. Yang satu ini berbeda. Ia masih berada di posisi asli, tertambat di fondasi kapal, seperti hari terakhir sebelum bom menghantam. Malam itu, setelah peralatan dibersihkan dan log selam dicatat, ruangan mes kapal menjadi ruang rapat darurat. Di meja, ada peta laut banda printout foto sonar, foto udara hitam putih dari arsip perang, dan beberapa buku referensi tebal tentang kapal-kapal Jepang di Pasifik. Lampu kapal berayun pelan, mengikuti gerakan ombak. Suara mesin diesel Nusantara Explorer berdengung lembut. Ironisnya mengingatkan pada mesin raksasa yang baru saja mereka temukan di kedalaman. Jadi sementara ini, Kapten Arman menatap semua orang. Kita punya bangkai kapal Jepang, panjang sekitar 110 meter, 2 bagian. Kedalaman 60-70 meter, sangat mungkin karam akibat serangan udara. Di dalamnya, mesin utama masih utuh. Dan, sambung DR Lestari, menunjuk foto arsip, kita punya catatan serangan udara sekutu di area ini sekitar Maret tahun 1944 terhadap supply ship Jepang. Nama kapalnya belum pasti, tapi sebutannya di laporan ini Armed Cargo Vessel. Bima menggaruk kepala. Berarti kita belum bisa pastikan ini Ikomaru atau kapal lain. Belum, jawab DR Lestari. Tapi pola kerusakan dan lokasi cocok dengan beberapa laporan. Kita perlu cocokkan lagi dengan daftar kapal-kapal Jepang yang dilaporkan hilang di Laut Banda. Dia membuka sebuah berkas cetak, daftar panjang nama kapal dengan kolom tanggal, lokasi perkiraan, dan penyebab hilang. Nama-nama Jepang dengan akhiran Maru berulang. Tatsumi Maru, Nishio Maru, Ikoma Maru, dan lain-lain.
Untuk satu entry, lokasinya sangat dekat dengan koordinat mereka sekarang. Sambil mereka berdebat tentang identitas kapal, satu hal tidak diragukan. Mesin yang mereka lihat di video adalah temuan yang luar biasa. Pertanyaannya bukan cuma kapal apa ini, kata Kapten Arman akhirnya bersandar di kursinya. Tapi juga, bagaimana mesinnya bisa tetap utuh selama 80 tahun? Kenapa tidak hancur seperti struktur lain? Disinilah sains, teknik dan sejarah mulai berkelindan. Skala teknis kapal yang tenggelam di laut tropis seringkali cepat mengalami kerusakan. Air hangat, arus, organisme laut, dan korosi galvanik mempercepat kehancuran besi dan baja. Plat lambung yang tipis keropos, dek runtuh, bahkan meriam bisa tertutup karang tebal. Tapi mesin utama kapal blok besi padat dengan ketebalan berkali-kali lipat, plat lambung punya peluang lebih besar untuk bertahan. Apalagi jika posisinya terlindungi di dalam lambung, tidak langsung terkena arus kuat dan abrasi pasir. Kalau dilihat dari rekaman, ruang mesin relatif tertutup dari arus besar analisis. Rudy menunjuk beberapa frame. Karang tumbuh di bagian yang terkena air langsung, tapi di sisi-sisi terlindung. Korosi kelihatan lebih lambat. Jangan lupa soal kedalaman. Tambah, Bima, 60-70 meter itu cukup dalam untuk menghindari jangkar, alat tangkap, bahkan aktivitas salvage liar. Banyak bangkai di kedalaman dangkal, sudah dipotong-potong, diambil logamnya. Diar, Lestari mengangguk. Jadi kombinasi beberapa faktor. Kualitas baja mesin itu sendiri, perlindungan dari struktur kapal, kedalaman, dan mungkin juga kimia air di Laut Banda. Tetap aja rasanya gila melihat mesin sebesar itu masih tegak berdiri, kata salah satu kru, menggeleng pelan. Kayak nggak mau runtuh. Pembicaraan kemudian bergeser ke langkah selanjutnya. Mereka sadar, ini bukan sekadar temuan keren untuk dibagikan di media sosial. Ini potensi situs warisan sejarah yang harus ditangani hati-hati, baik dari sisi ilmiah maupun hukum. Besok kita turun lagi, kata Kapten Arman memutuskan. Tim yang sama, fokus, dokumentasi, ruang mesin. Kita butuh foto resolusi tinggi dari setiap sisi, termasuk nameplate kalau bisa. Jangan bersihkan apapun dulu, Hangan Sentu, hanya dokumentasi. Setelah itu, kita hubungi dinas terkait di Indonesia dan, pada waktunya, mungkin juga pihak Jepang, tambah DR. Lestari, kalau ini benar kapal Jepang yang karam di masa perang, secara etika, kita harus menganggapnya sebagai makam perang. Ada kemungkinan masih ada isi sisa awak yang tidak pernah dievakuasi. Kata-kata itu membuat ruangan sejenak hening. Semua orang ingat bahwa di balik keindahan dan euforia penemuan, bangkai itu adalah tempat orang-orang kehilangan nyawa. Dan ironisnya, di tengah semua kehancuran itu, satu objek mesin utama justru bertahan sebagai saksi. Di luar jendela kecil, malam menutup Laut Banda. Di kejauhan, lampu-lampu kapal nelayan kecil tampak seperti bintang-bintang rendah di cakrawala. Di bawah sana, 60-70 meter di bawah garis ombak, mesin kapal Jepang itu berdiri diam dalam gelap, dikelilingi ikan yang tak peduli pada perang manusia. Keesokan paginya, misi dokumentasi dimulai. Tapi tanpa mereka sadari, rekaman-rekaman pertama itu video mesin kapal Jepang yang masih utuh setelah 80 tahun akan segera keluar dari lingkaran kecil kapal riset, menyebar ke dunia luas, memicu rasa kagum, debat, dan rasa ingin tahu. Mesin apakah ini dibuat, di mana, dan siapa saja yang pernah mengoperasikannya? Dan untuk menjawab itu, mereka harus kembali lagi ke masa 1940, ke galangan kapal di Jepang, ke buku manual mesin diesel kapal perang, dan ke katitan-katitan teknis yang sudah lama tertutup debu. Di meja briefing, sketsa kasar ruang mesin yang dibuat Bima malam sebelumnya terbentang. Garis-garis pensil menunjukkan posisi mesin utama, pintu masuk, dan beberapa pipa besar. Fokus hari ini, kata Kapten Arman, menunjuk sketsa, adalah bagian ini. Jarinya mengetuk pelan sisi mesin. Nameplate, atau area yang kemungkinan menyimpan identitas mesin. Kita nggak izin buat gerus karang atau karat. Jadi kita harus mengandalkan angle dan cahaya. DR Lestari menambahkan. Kalau kita bisa baca, bahkan hanya sebagian huruf misalnya Mitsu atau Kawas, itu sudah cukup untuk mulai pelacakan ke arsip pabrikan. Jadi jangan remehkan foto close-up. Bima dan Rudy mengangguk. Di samping mereka, hari ini satu orang lagi ikut turun. Tessa,
penyelam teknis yang juga fotografer profesional bawah laut. Dia akan fokus mengambil gambar still resolusi tinggi, sementara Bima dan Rudy menangani video dan navigasi. Beberapa saat kemudian, 3 sosok dengan perlengkapan lengkap kembali melompat ke laut. Gelembung-gelembung besar naik. Lalu permukaan kembali seperti semula, hanya ada tali pandu yang tenggelam vertikal menembus biru. Turun lewat jalur yang sama, mereka tiba di lambung kapal Jepang yang miring. Bangkai itu kini tampak sedikit lebih akrab bagi mereka. Meski tetap memancarkan aura asing, struktur besi besar yang salah tempat, seperti bangunan kota yang tiba-tiba berada di hutan. Mereka masuk lagi lewat robekan lambung, mengikuti tali yang kemarin dipasang. Sedimen yang sempat teraduk kemarin sudah kembali mengendap. Setiap gerakan mereka sekarang 2 kali lebih hati-hati. Di kedalaman 60-an meter, di ruang sempit bangkai tua, salah perhitungan bisa berakibat fatal. Begitu memasuki ruang mesin, lampu-lampu mereka kembali menyibak kegelapan. Dan di sana, seperti menunggu, mesin itu masih berdiri, diam, masif, mengisi ruangan miring itu seperti altar raksasa. Tessa hampir berhenti sejenak, hanya untuk menikmatinya. Dalam frame matanya sebagai fotografer, mesin itu bukan cuma benda tekniknya, punya estetika sendiri. Garis-garis kasar, lengkungan pipa, tekstur karat dan karang, semuanya ikut menciptakan komposisi yang ganjil dan indah. Mereka mulai bekerja. Bima mengitari mesin dari sisi kiri, merekam menyeluruh dari ujung ke ujung. Rudy mengarahkan lampu tambahan, membuat bayangan-bayangan kuat yang mempertegas bentuk reliefnya. Tessa mendekat ke area yang diduga tempat nameplate. Di sana, plat logam besar dengan permukaan gundul, tertutup lapisan karat bergelombang, tampak menempel di sisi mesin. Dia menyalakan lampu makro kecil. Cahaya putih sempit menyorot langsung ke pelat. Dari sudut tertentu, di bawah lapisan karat, ada kontur samar, bukan karang, bukan retakan, sesuatu yang lebih teratur. Huruf. Tessa memiringkan tubuh, mencari angle lain. Ia menahan napas refleks, padahal di bawah air, itu percuma. Jemarinya mengangkat kamera, mengunci fokus, dan menembakkan beberapa jepretan beruntun. Di layar kecil kamera, bentuk huruf lebih jelas, rangkaian karakter Latin yang nyaris tertelan waktu. Bukan semuanya terbaca, tapi sebagian MI, tinggi, SU. Dia cepat-cepat merekam lebih banyak. Di sisi huruf itu, mungkin ada angka seri, ada deret angka yang lebih pendek, tapi tertutup karat lebih tebal. Mereka tak boleh menyentuhnya, jadi informasi itu untuk sementara terkunci. Di sisi lain mesin, Bima menemukan panel kecil lain yang tak sempat mereka lihat kemarin. Bentuknya seperti piringan, dengan sisa huruf di tepinya. Dia menyorot, merekam close-up panjang, memastikan setiap detail masuk frame. Alarm waktu di komputer SLAM mulai menghitung mundur. Mereka hanya punya beberapa menit lagi sebelum batas bottom time. Waktu kita mepet, suara Rudy terdengar di intercom. "Kopi! Kita kelarin 1 putaran lagi!" balas Bima. Sebelum pergi, Tessa mundur beberapa meter, mengatur posisi, lalu mengambil beberapa foto wide shot. Mesin utuh, sedikit bagian lambung, dan para penyelam di sisi sebagai skala. Foto-foto yang nantinya akan jadi gambar yang kamu lihat di thumbnail. Sampul artikel atau presentasi ilmiah image yang membuat orang pertama kali tercengang. Mereka kemudian mengikuti tali keluar, meninggalkan ruang mesin. Seperti kemarin, mesin itu kembali tenggelam dalam gelap dan keheningan. Tapi sekarang, sebagian identitasnya sudah ikut naik ke permukaan, tertanam dalam kartu memori kamera. Beberapa jam kemudian, di ruang kendali Nusantara Explorer, monitor kembali dikelilingi orang. Tessa memindahkan foto-foto ke laptop, membuka satu persatu, memperbesar area nameplate. Di layar, plat logam yang tadi hampir tak terbaca kini bisa dilihat lebih jelas. Karat masih tebal, tapi filter digital dan sedikit pengaturan kontras membuat kontur huruf muncul. Mitsubishi Shipping Engine, No. 3-7. Sebagian huruf hilang, sebagian tertutup korosi, tapi cukup jelas. Ini mesin buatan Mitsubishi, bukan sembarangan sebuah mesin kapal besar produksi salah satu perusahaan industri terbesar Jepang. Jadi benar, kata DR Lestari pelan. Ini mesin utama kapal buatan Mitsubishi. Perang Dunia II kemungkinan besar dirakit untuk kapal kargo atau kapal logistik bersenjata. Kapten Arman menyandarkan tubuh. Sekarang kita punya pintu masuk. Dengan informasi ini, kita bisa cocokkan ke arsip kapal-kapal apa saja yang menggunakan mesin tipe ini. Di atas mereka tumpukan buku referensi mesin kapal dibuka. Salah satunya katalog tua mesin diesel maritim Jepang, salinan digital
yang dicetak khusus untuk perjalanan ini. Di dalamnya, ada sketsa mesin-mesin besar dengan kode-kode model 6U, 7WC, dan lain-lain. Gambar-gambar hitam putih yang mirip dengan yang baru saja mereka lihat di kedalaman. Lihat ini, kata DR Lestari, menunjuk sebuah gambar dalam katalog. 6 silinder inline, dimensi blok hampir mirip, posisi manifold dan pipa juga serupa. Kalau benar ini varian 6U atau sekelasnya, daya mesin ini bisa di kisaran ribuan tenaga kuda. Cukup untuk mendorong kapal kargo bersenjata 100 meter sambung Bima. Itu menjelaskan kenapa mesin ini masif banget. Tapi ada misteri lanjutan. Kapal mana, tepatnya, yang membawa mesin Mitsubishi ini dan karam di Laut Banda? Mereka kembali ke daftar kapal-kapal Jepang yang tenggelam di area tersebut. Di kolom keterangan, beberapa kapal tercatat menggunakan mesin buatan Mitsubishi. Namun detail model jarang ditulis. Di satu entry sebuah nama muncul lagi sudah sempat mereka curigai semalam. Ikoma Maru, Armed Merchant Vessel, sunk by Allied Air Attack, March 1944, Banda Sea Approx. Pos DR Lestari mengetuk nama itu dengan ujung pensil. Kalau ini benar Ikoma Maru, kita sedang melihat mesin kapal yang jadi saksi serangan 9 Maret tahun 1944. Mesin yang berhenti berputar tepat ketika bom menghantam lambung. Kamu, sebagai penonton, bisa merasakan bagaimana potongan-potongan puzzle mulai menyatu. Cerita serangan udara sekutu, foto udara hitam putih, bangkai kapal di sonar, dan kini nameplate Mitsubishi di ruang mesin. Tentu, bagi sejarawan, kepastian mutlak butuh lebih dari sekadar kecocokan kasar. Tapi untuk pertama kalinya, mereka punya garis teknis yang jelas. Mesin ini bukan sembarang mesin, dan kapal ini bukan sembarang bangkai. Selanjutnya, apa? Tanja, Tessa. Selanjutnya, jawab Kapten Arman. Kita kumpulkan semua ini ke dalam laporan lengkap. Foto-foto, koordinat, deskripsi kondisi, dan analisis awal. Kita kirim ke Pusat Penelitian Maritim ke pemerintah. Dan kalau bisa, kita minta bantuan sejarawan Jepang untuk cross-check ke arsip galangan kapal Mitsubishi dan catatan armada. Dia berhenti sebentar, lalu menambahkan, dan pada saat yang sama, kita punya tanggung jawab untuk menceritakan kisah ini. Bukan cuma sebagai penemuan keren, tapi sebagai bagian dari sejarah tentang perang, teknologi, dan orang-orang yang dulu hidup dan mati di atas kapal itu. Di malam hari, setelah semua pekerjaan teknis selesai, DR Lestari duduk sendirian di mes dengan lampu redup, membuka kembali berkas-berkas perang. Di salah satu laporan, ada catatan singkat dari pilot pengebom, sekutu yang menyerang kapal Jepang di Laut Banda hanya. Beberapa kalimat tentang ledakan dan kapal yang terbakar. Tak ada detail tentang siapa di kapal itu, bagaimana rasanya berada di ruang mesin saat bom menghantam, atau bagaimana mesin itu berhenti. Tapi kini, dengan mesin itu ditemukan, ada kesempatan untuk mengisi kekosongan itu, untuk menyatukan fragmen sejarah yang tersebar. Suara mesin yang dulu bergetar di ruang sempit panas, jeritan sirene, dentuman bom, dan akhirnya keheningan 80 tahun di dasar laut. Penemuan mesin ini bukan akhir, ini awal. Awal dari upaya Penjang untuk menjawab pertanyaan yang lebih manusiawi. Siapa yang mengoperasikan mesin ini? Apa yang mereka pikirkan? Dan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam satu ledakan di tengah laut asing yang sekarang menjadi makam mereka? Dalam beberapa minggu ke depan, rekaman mesin kapal Jepang yang ditemukan utuh setelah 80 tahun itu akan beredar ke tangan peneliti, ke newsroom, hingga ke layar YouTube-mu. Dan setiap kali gambar mesin itu muncul, berdiri sunyi di antara karang dan kegelapan. Ia membawa pesan halus dari masa lalu, bahwa teknologi, betapapun kuatnya, pada akhirnya hanya sisa yang benar-benar bertahan adalah cerita di baliknya. Di sebuah ruangan arsip di Jakarta, tumpukan map kuning dan buku catatan tua memenuhi meja. Di tengah tumpukan itu, DR Lestari duduk dengan headphone menggantung di leher, menatap layar laptop yang menampilkan frame demi frame mesin Mitsubishi di dasar Laut Banda. Di sebelahnya, ada printout laporan resmi ekspedisi, koordinat, kedalaman, kondisi bangkai, dan identifikasi awal mesin. Semua itu kemudian dikirim ke beberapa lembaga, Pusat Penelitian Arkeologi Maritim, kementerian terkait, dan juga yang paling menarik ke sebuah universitas di Jepang yang punya spesialisasi sejarah, maritim dan industri Mitsubishi zaman perang. Beberapa hari kemudian, balasan dari Jepang datang. Bukan hanya satu email,
tapi rangkaian. Di ujung lain dunia, di sebuah kota pelabuhan di Jepang, ada sejarawan maritim bernama Profesor Kenji Hashimoto yang menyimak foto-foto mesin itu dengan ekspresi serius. Di mejanya, selain foto mesin di Laut Banda, ada juga catatan produksi mesin-mesin kapal Mitsubishi dari awal 1940 dan dokumen yang tidak banyak orang tahu masih ada. Di sebuah panggilan video lintas zona waktu, wajah Profesor Hashimoto muncul di layar di depan DR Lestari dan Kapten Arman. Rambutnya sudah memutih, tetapi matanya tajam. Pertama-tama, izinkan saya mengatakan, katanya dalam bahasa Inggris, yang pelan namun jelas, gambar-gambar yang kalian kirim itu mengejutkan. Saya sudah menghabiskan puluhan tahun meneliti mesin kapal Jepang di arsip, di foto, di blueprint. Tapi melihat satu mesin seperti itu, masih berdiri di ruang mesin setelah 80 tahun di laut, itu hal yang sangat langka. Kapten Arman mengangguk. Itu juga yang kami rasakan, Profesor. Hashimoto mengangkat beberapa lembar kertas ke arah kamera. Saya mencocokkan susunan blok, posisi, manifold, dan bentuk nameplate dengan katalog internal Mitsubishi. Mesin ini sangat mungkin merupakan varian dari seri diesel 6 silinder yang digunakan di kapal-kapal dagang besar dan kapal auxiliary Angkatan Laut Kekaisaran. Ia menunjuk satu baris di dokumennya. Ada kemungkinan besar mesin ini berasal dari kapal yang terdaftar sebagai Ikoma Maru atau kapal sekelasnya. Di dokumen produksi, ada pesanan mesin untuk kapal kargo bersenjata yang kemudian dialokasikan ke jalur pengiriman di wilayah selatan. Jadi, DR Lestari mencondongkan badan. Ini memperkuat dugaan bahwa bangkai itu adalah Ikoma Maru? Ya, meski kita masih perlu bukti tambahan. Misalnya kecocokan tata letak internal kapal dari blueprint. Atau temuan artefak lain yang menunjukkan nama kapal, jawab Hashimoto. Namun, dari sudut pandang teknis mesin, ada kecocokan yang kuat. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, yang lebih penting bagi saya, sebagai orang Jepang, mesin ini bukan hanya bagian dari teknologi perang. Ini juga merupakan pengingat dari masa kelam, di mana industri kami diarahkan untuk perang. Dan banyak orang di kedua sisi menderita karenanya. Di ujung lain telepon, ruangan di Jakarta hening. Bukan karena sinyal macet, tapi karena kalimat itu membawa beban emosional. Sementara itu di ruang lain, seorang editor video duduk di depan komputer besar, memandangi timeline yang penuh klip. Turun penyelam, lambung kapal miring, lalu mesin raksasa Mitsubishi yang muncul dari kegelapan. Openingnya harus bikin orang langsung ngerasa ada di sana, gumamnya. Kita buka dengan tanggal 9 Maret tahun 1944. Ledakan, lalu cut ke mesin yang sekarang diam di dasar laut. Suara narator yang nantinya akan menjadi suara kamu dalam video YouTube sudah direkam. Nada tenang tapi intens, menggambarkan hari ketika Ikoma Maru diserang. Ruang mesin yang berguncang, mesin yang berhenti seketika, lalu tenggelam. Kemudian, video lompat ke tahun 2024, penyelam turun, sinar lampu, menyapu lambung. Dan akhirnya, adegan yang jadi judul, mesin kapal Jepang yang ditemukan utuh setelah 80 tahun. Mesin itu memenuhi layar, berdiri di tengah ruang mesin miring. Di sekelilingnya, karang dan ikan kecil, tapi kamu takkan fokus ke mereka. Mata akan tertarik pada blok baja besar itu, benda yang dulu berdengung panas, kini membeku dalam diam. Narasi pelan terdengar. Mesin ini dulu adalah jantung sebuah kapal perang Jepang. Hari ini, ia adalah monumen bisu di dasar laut Banda nyaris utuh. Seolah menunggu seseorang datang dan bertanya, siapa yang dulu berdiri di sekitarnya, siapa yang dulu memutar tuasnya, dan kenapa kapal ini tidak pernah pulang. Video menyelipkan potongan wawancara dengan Bima, Rudy, dan Tessa. Mereka bercerita tentang momen pertama kali melihat mesin itu. Bagaimana rasanya berada di ruang mesin yang miring, menggantung di atas lantai yang tertutup sedimen, dengan mesin besar di depan mereka seperti fosil raksasa. Anehnya, nggak serem, kata Bima di depan kamera, tertawa kecil. Lebih kayak hormat, kayak lagi masuk ruangan mesin yang baru aja ditinggal beberapa jam, bukan puluhan tahun. Rudy menambahkan, kalau kamu diam sejenak di depannya, rasanya kayak masih bisa dengar suara, dengungan halus mesin, suara pipa, suara orang teriak di atas. Walaupun yang sebenarnya kamu dengar cuma desis regulator dan gelembung. Dan Tessa, sebagai fotografer, menjelaskan bagaimana ia mencari angle yang bisa menunjukkan skala mesin itu. Kamu taruh penyelam kecil di pojok frame, mesin di tengah, baru kelihatan betapa besar dan masifnya.
Kita udah biasa lihat foto mesin di museum, tapi ini beda. Ini mesin yang berhenti di tengah cerita, bukan di akhir yang rapi. Di Jepang, Profesor Hashimoto menonton versi rough cut video yang dikirim sebelum rilis publik. Di satu titik ketika kamera mendekat ke nameplate yang bertuliskan Mitsubishi Shipping Engine, dia menahan napas sesaat. Bukan karena kebanggaan teknis, justru sebaliknya. Di kepala dia terlintas gambaran para pekerja galangan kapal di awal 1940-an, pria-pria muda. Banyak dari desa yang dilatih untuk merakit mesin raksasa ini. Mungkin dengan sedikit atau tanpa pilihan, karena negara sedang perang. Di bengkel, mesin ini pasti tampak seperti simbol kemajuan industri. Gumamnya pelan. Mereka mungkin bangga, tapi juga takut, karena tahu mesin ini akan pergi ke perang. Ia menutup mata sejenak. Dalam imajinasinya, ia melihat mesin yang sama, tapi bukan di dasar laut melainkan di bengkel Mitsubishi. Terang benderang, bersih, suara palu, percikan las. Pengawas pabrik berjalan memeriksa. Lalu mesin diangkat ke lambung kapal yang baru dibangun, diikat di fondasi baja, dan akhirnya dinyalakan pertama kali. Getarannya memenuhi seluruh perut kapal. Mesin yang sama, beberapa tahun kemudian, berada di Laut Banda. Suaranya menenggelamkan suara ombak di luar, sampai pada hari ketika bom jatuh, dan semuanya berhenti. Sementara itu, di Indonesia, video dokumenter tentang penemuan mesin kapal Jepang itu akhirnya diunggah. Dalam hitungan jam, ribuan penonton mengklik. Dalam beberapa hari, angka itu naik ke ratusan ribu. Kolom komentar berisi berbagai reaksi. Ada yang kagum pada teknologi mesin yang bisa berdiri utuh setelah 80 tahun. Ada yang mengaitkannya dengan kisah kakek atau buyut yang pernah mengalami masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ada yang menyoroti betapa dahsyatnya perang, hingga meninggalkan bangkai raksasa di dasar laut yang tak terlihat oleh siapapun selama puluhan tahun. Dan ada juga komentar-komentar seperti, bayangin, orang-orang Jepang di ruang mesin itu pas bom jatuh, ini bukan cuma mesin. Ini saksi bisu. Gila, Laut Banda masih nyimpen banyak rahasia beginian ya. Sebagai penonton, kamu ikut tertarik. Tiba-tiba, istilah-istilah seperti Laut Banda, kapal Jepang karam di Indonesia, mesin Mitsubishi Perang Dunia II mulai terasa dekat, bukan hanya sekadar baris teks di buku sejarah. Narasi di akhir video membawa semua ini ke satu titik. Mesin ini pernah jadi senjata logistik perang, mendorong kapal yang membawa amunisi dan perlengkapan melintasi perairan Indonesia. Hari ini ia adalah artefak sejarah, tersembunyi di bawah ombak, mengingatkan kita bahwa perang meninggalkan jejak, bukan hanya di darat, tapi juga di kedalaman laut yang jarang tersentuh. Di dalam blok baja yang korosinya lambat, tersimpan cerita tentang ambisi industri, strategi militer, dan yang paling penting nyawa manusia. Mesin itu mungkin sudah tak lagi berputar, tapi kisah di sekelilingnya masih bisa kita hidupkan, selama kita mau mencari, menyelam, dan mendengarkan. Adegan pamungkas video menampilkan shot lambat. Mesin besar itu di ruang mesin miring. Lampu penyelam menjauh, lalu gelap. Musik pelan menurun. Suara gelembung memudar. Layar hitam, sebuah kalimat terakhir muncul. Di Laut Banda, mesin kapal Jepang ini berdiri diam setelah 80 tahun. Bukan untuk kembali berperang, tapi untuk bercerita. Dan di dunia nyata, jauh dari layar komputer, mesin itu masih ada di sana. Air hangat Laut Banda mengalir pelan melewati blok besinya. Ikan-ikan kecil berenang di antara pipa dan rangka. Karang perlahan tumbuh, milimeter demi milimeter, menutup luka-luka karat. Tak ada sirene, tak ada ledakan, hanya keheningan panjang yang sesekali dipatahkan oleh suara gelembung dari penyelam yang datang, para pendengar baru dari masa depan, yang turun membawa rasa ingin tahu, bukan senjata. Sementara manusia di permukaan berdebat soal identitas kapal, teknik mesin, dan status hukum cagar budaya. Mesin di bawah sana tetap diam. Ia tidak butuh pengakuan. Ia sudah melakukan bagiannya. Berputar, berhenti, lalu menunggu 80 tahun sampai seseorang datang dan menghidupkan kembali kisahnya. Bagi sebagian orang, ini hanya mesin tua di dasar laut. Tapi bagi mereka yang melihat lebih dalam, dan bagi kamu yang mendengarkan sampai akhir ini, adalah pengingat bahwa sejarah tidak hanya tinggal di buku, museum, atau monumen resmi. Kadang, sejarah tertidur di tempat-tempat yang tak kita duga. Di ruang mesin miring, di antara karang dan pasir, di Laut Banda yang sepi. Dan semua itu bisa dimulai hanya dari satu pertanyaan sederhana. Mesin apa itu? Dan bagaimana bisa
masih berdiri utuh setelah 80 tahun. Pertanyaan yang mengantar kita menyelam ke masa lalu secara harfiah, dan harfiah hanya untuk menemukan bahwa di balik baja, karat, dan angka seri, selalu ada cerita manusia.